Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ini saya mau sharing-sharing aja ya dari proses pembangunan rumah minimalis menjadi 2 lantai yang tadi teman-teman sudah lihat ya, yaitu masih lengkap, masih rumah lama ya. Dan ini sudah proses backcasting atau pengecoran untuk kolomnya. Dan jujur aja, ini saya banyak belajar dari YouTube ya teman-teman. Nah, ini proses pengecoran untuk kolomnya yang sudah dilakukan pengecoran cakar ayam atau foot plate-nya. Ini adalah di 10 hari pertama ya teman-teman. Ini adalah proses untuk pemasangan kolom dan kita merakit sendiri. Oh ya teman-teman, jadi saya banyak belajar dari YouTube ya teman-teman, khususnya dari channel Nugroho PU dan juga beberapa channel lainnya yang nggak bisa sebutkan satu persatu. Di channelnya Nugroho PU ini banyak ilmu yang bisa saya dapat, terutama untuk konstruksi dan teknik ya, teknik sipil. Misalnya untuk berapa sih besarnya besi yang digunakan, terus besi apa yang bagus, terus backcastingnya, terus cor-corannya, batu split, semen, campurannya, dan lain-lain. Termasuk juga untuk pemilihan bahan materialnya ya. Di channelnya YouTube-nya Pak Nugroho PU ini itu daging semua lah kalau buat teknik sipil. Di sini saya sebenarnya bukan paham mengenai bangunan ya, tetapi karena saya penasaran dan ingin membangun rumah, saya banyak belajar dari sana dan alhamdulillah sih bisa saya komunikasikan dengan tukang saya yang memang mereka yang melaksanakan dan mengikuti apa yang ingin saya sampaikan gitu ya, atau saya infokan ke mereka. Jadi saya tidak menggunakan kata perintah ya. Jadi lebih banyak meminta mereka untuk mengikuti apa yang saya sampaikan. Mereka tukang-tukangnya juga berpengalaman dan juga memiliki pengetahuan yang cukup bagus juga gitu ya. Sehingga apa yang saya sampaikan, pengalaman dari belajar dari YouTube khususnya teknik sipil ini, itu bisa saya sharing ke mereka dan ternyata klop gitu dengan apa yang saya inginkan. Oke, ini adalah pemasangan kolomnya yang di depan ya. Dan ini juga saya mengetahui pemasangan kolom ini bisa bertahap atau tidak sekaligus itu jadi juga dari YouTube ya teman-teman. Dan ternyata itu boleh gitu ya. Dan ada teknik-teknik khusus yang memang yang dilakukan oleh tukang maupun dari teknik sipil yang memang sudah ada ilmunya sendiri gitu ya. Sehingga pertama ini menghemat backcasting atau papan ya, karena kalau kita beli papan banyak dan digunakan sekaligus, ini akan sangat boros gitu ya teman-teman. Jadi tahapan pertama adalah backcasting atau mencor bagian bawah, bawah semua. Setelah itu baru bagian atasnya gitu ya teman-teman. Dan ini juga kalau teman-teman perhatikan, itu yang kita copot adalah ada 2 sisi rumah ya, sisi kanan dan sisi kiri. Kita memulainya itu pertama adalah kita memasang cakar ayam dulu semuanya. Dan ini tidak ada yang kita bongkar gitu ya teman-teman. Jadi tukangnya bisa tinggal di sini. Dan juga untuk besi-besinya kita simpan supaya tidak kena hujan ya. Karena kalau kena hujan juga karatan. Untuk jenis semen juga banyak, terutama semen-semen yang memang sudah populer ya, seperti semen 3 roda dan semen-semen lainnya seperti semen grisik gitu ya. Tapi di sini saya menggunakan semen 3 roda yang memang banyak di pasaran di Jakarta. Oh ya, pasirnya pun itu sebentar nih Bima. Ya, hati-hati ya Bima. Ya, pasirnya pun kalau kita belajar ya, sebenarnya pasirnya itu juga macam-macam ya. Tadi ya kalau kita lihat ada pasir untuk ngecor, ada pasir untuk melester dan lain-lain ya. Dan ini proses pengecoran, jadi kita nggak terlalu tegang ya ngecornya, jadi santai-santai aja. Yang pasti ini juga menggunakan bahan kimia untuk lebih cepat mengeringkan betonnya. Kalau kita tidak menggunakan pasti akan lama.
Dan ini hari ke-15 kalau nggak salah nih ya, atau masih di 10 saya agak lupa. Dan ini untuk bagian depan rumah ini udah dicopot dan kita sudah mulai memasang untuk bagian depan nih, bagesting dan untuk cor bagian depan ya teman-teman. Jadi kolom sekaligus ini ya, sleeve gantungnya untuk yang di depan. Untuk kolomnya ini tebal banget ya teman-teman, ukurannya 15 kali 20 dan ini juga sama. Hasil corannya juga bagus karena memang semen dan pasirnya juga sesuai yang dianjurkan ya. Jadi kalau semen yang dianjurkan pasti hasilnya bagus. Di sana teman-teman ya, itu kita lihat gentengnya juga sudah mulai kita ambil atau kita robohkan atau kita turunkan untuk proses pengecoran sleeve yang ada di atas. Dan ini pun ilmunya saya dapat dari YouTube ya teman-teman. Oh ya teman-teman, walaupun kita belajar di YouTube, diperhatikan juga ya, karena beberapa sumber itu tidak bukan tidak bagus, tetapi memang kita harus memilih sumber-sumber yang bagus ya. Ya contohnya saya di sini hanya sekedar sharing ya. Kalau ilmunya mungkin tidak terlalu paham gitu ya teman-teman, tapi hanya sekedar sharing. Yang tentunya saya juga berharap kita saling sharing untuk proses pembangunan rumah. Nah ini teman-teman ya, kalau tidak salah ini adalah minggu ke-15 ya. Jadi waktu itu lagi proses pemasangan sleeve atas ya. Dan ini menggunakan besi 10 semua, besi 10 ulir gitu ya. Kenapa saya tidak menggunakan besi 10 polos gitu ya, karena dari hasil penelusuran saya gitu ya, ternyata besi polos itu lebih banyak digunakan untuk behel dan juga kelenturannya terlalu lentur ya. Kalau untuk yang besi ulir atau D10 ada juga yang ini lebih kaku ya teman-teman gitu. Terus untuk besinya pun saya tidak beli yang biasa gitu ya, tapi harus yang standar SNI yang full gitu ya. Memang harganya sedikit agak mahal ya, tapi alhamdulillah pada bulan Agustus, Juli dan Agustus ini untuk besi itu harganya sudah mulai standar atau turun ya dibandingin bulan-bulan sebelumnya. Bahkan bisa dibilang harganya sama dengan tahun 2021 lalu gitu ya. Oke teman-teman, ini kalau kita lihat dari penampakan depan, ini kan sudah jadi ya untuk pemasangan cor kolomnya. Dan alhamdulillah ya teman-teman gitu ya, kita bisa lihat tuh sudah jadi, dan ini bertahap ya sedikit demi sedikit. Dan ini saya selalu berkomunikasi dengan tukangnya supaya apa yang ditargetkan itu sesuai dengan target gitu ya teman-teman. Karena saya juga punya RAB-nya atau rencana anggaran biaya yang saya lihat per minggu bahkan per hari gitu ya. Kalau per hari enggak sih ya, maksud saya adalah per minggunya. Jadi per minggu itu targetnya saya mana sih gitu ya. Dari target saya sendiri ya Bima, ini adalah Bima ya. Jadi target saya sendiri adalah minggu pertama itu adalah pemasangan cakar ayam dan sleeve atas. Minggu kedua itu pembongkaran genteng. Minggu ketiga itu udah mulai pembongkaran genteng keseluruhan. Dan minggu keempat itu kita sudah memasang bondek dan wearmasnya. Dan alhamdulillah sih semuanya terrealisasi dengan baik ya. Jadi selama 1 bulan atau 30 hari itu minimal kita sudah mulai ngecor gitu ya. Dan ini kalau teman-teman lihat, ini semua sleeve atas maupun kolom itu sudah terpasang semua, sehingga kita bisa memasang bondeknya gitu. Untuk wearmasnya juga sudah dipesan ya. Total ada sekitar 9 wearmas untuk luas 86 kalau nggak salah nih, 86 meter persegi. Untuk bondeknya ada sekitar 12 atau 14 ya kalau nggak salah gitu ya teman-teman. Dan ini sedang pemasangan kolom untuk kolom gantung, karena di sini ternyata ada kolom gantungnya. Jadi dia pas banget dengan tangga ya. Kita harapan saya gitu ya, ini memperkuat struktur utama maupun struktur tambahan gitu ya di dalam rumah ini. Jadi
untuk membangun rumah, usahakan keselamatan atau keawetan ya itu diutamakan gitu ya teman-teman. Untuk bahan-bahannya kita boleh menggunakan bahan yang minimalis ya, maksudnya kita nggak berlebihan tetapi cukup gitu teman-teman. Jadi kenapa saya menggunakan besi 10, karena memang di proyek-proyek di lain-lainnya juga banyak yang menggunakan besi 10 gitu ya, selama besi 10 nya itu adalah yang full ya, catatan ya teman-teman ya, besi yang 10 full dan itu juga yang menggunakan ulir gitu teman-teman. Dan ini bondeknya sudah dipasang gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah video hari ke-30 dari proses hari pertama hingga hari ke-30 untuk pembangunan rumah 2 lantai. Dan ini kalau untuk budgetnya atau biaya sudah dikeluarkan termasuk biaya tukang itu sudah mencapai 85 juta teman-teman ya. Jadi lebih banyak saat ini adalah banyak pembiayaan di biaya bangunannya, seperti beli semen gitu ya, terus pasir, terus kerikil, batu kerikil atau batu split ya bahasanya, terus besi-besi gitu ya, terus besi wermas maupun besi bondek gitu ya, dan lain-lain. Jadi habisnya sekitar 85 juta untuk bulan pertama gitu. Dan ini memang kalau saya lihat dari RAB saya memang sesuai dengan target ya teman-teman, maksudnya tidak berlebih dan tidak kurang. Oh ya, 84 juta ini sudah termasuk biaya ngecor ya teman-teman. Jadi rencananya saya akan menggunakan ready mix mini mix ya, jadi pakai pengecoran mini mix yang kecil ya, jadi menggunakan ready mix, jadi tidak menggunakan yang manual. Jadi total untuk ready mix ini hanya 11.250.000, totalnya itu 9 meter kubik gitu ya, habisnya 11.250.000 dengan sewa kompa itu 3.500.000, jadi totalnya 14.750.000 gitu ya. Memang agak sedikit mahal, tetapi harapan saya adalah kualitas bahannya itu bagus, dan ini saya menggunakan K250 sesuai dengan anjuran dari ready mixnya. Terus saya juga berusaha untuk menghemat tenaga tukangnya supaya mereka juga tidak terlalu berlebihan kerjanya ya, karena memang ini pengerjaannya masih sampai 3 bulan ke depan gitu ya. Dan memang yang paling terberat itu adalah proses pengecoran. Teman-teman minta doanya ya, jadi nanti pas pengecoran cuaca dan semuanya berjalan dengan aman ya. Saya juga berdoa buat teman-teman semuanya, teman-teman yang sedang bangun rumah, mudah-mudahan juga diberikan rezeki kelancaran gitu ya teman-teman. Gitu, kita saling mendoakan dan juga saling memberikan sharing pengetahuan. Mungkin itu dulu ya teman-teman mengenai sharing saya untuk pembangunan rumah, belajar dari YouTube ya. Jadi saya belajar dari YouTube dari Mas Nugroho PU. Jujur saya terima kasih ke mereka dan juga beberapa channel-channel lainnya yang saya tonton ya, dan itu semuanya bagus-bagus gitu ya. Memberikan inspirasi buat saya untuk memahami dunia pembangunan rumah atau teknik sipil ini. Setidak-tidaknya antara saya dan tukangnya juga klop gitu ya. Jadi apa yang mereka sampaikan saya memahami, dan apa yang saya inginkan juga tukang-tukangnya juga memahami. Gitu ya. Saya berdoa mudah-mudahan pembangunan rumah saya juga berjalan lancar sesuai dengan anggaran yang sudah saya rencanakan gitu ya teman-teman. Yang penting tidak berlebihan, karena memang target pembuatan rumah ini, karena memang anak-anak saya sudah besar-besar, jadi harapan saya adalah mereka bisa memiliki kamar sendiri gitu ya, bisa mandiri, dan kalau ada keluarga yang kumpul bisa berkumpul di rumah saya gitu ya. Itu saja sih niatnya, dan mudah-mudahan itu terrealisasi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman di channelnya Bima Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum.